Terima kasih Pak Zainal, Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas undangannya dapat berpartisipasi dalam seminar webinar ini yang sangat-sangat relevan, baik dari segi topiknya maupun dari segi waktunya. Sebetulnya kami diundang oleh panitia dalam rangka memberikan tanggapan atas presentasi yang sebetulnya rencananya disampaikan oleh Pak Raden ya. Jadi mungkin saya singkat saja dalam waktu 15 menit coba menyampaikan update terakhir dari kami di pemerintah khususnya dari sisi Kementerian Keuangan. Tadi disampaikan kita saat ini sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Jadi semua senternya itu adalah ini berawal terpusat dari bagaimana kita menangani COVID-19 ini. Jadi kalau ditanya pemerintah, kita fokusnya, kalau kita bicara saat inilah, kita saat ini menghadapi apa yang disebut krisis kesehatan. Krisis kesehatan ini sudah berkembang juga karena berhubungan dengan kesehatan, kehidupan, kematian. Ini sudah juga bicara tentang menjalar ke krisis kemanusiaan. Nah, untuk menghadapi penyebaran, menangani COVID ini juga, berbagai langkah telah dilakukan. Di antaranya adalah adanya social distancing, PSBB, dan sebagainya, yang pada gilirannya itu pun akan mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, kehidupan perekonomian Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan itu juga bukannya tidak mungkin juga, akan bisa menjalar ke sektor keuangan misalnya. Nah, poinnya lagi adalah kita berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya unprecedented. Kita nih nggak tahu nih seberapa dalam, seberapa lama pandemi COVID ini akan terjadi. Kita sudah ada pengalaman di negara-negara lain misalnya, tapi itu sifatnya masih kita bisa lihat diliputi dengan ketidakpastian. Nah, untuk itu bagaimana kita bersama-sama, termasuk ke pemerintah, kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, saat ini pemerintah fokusnya hanya ada di 3 bidang, itu prioritasnya, yaitu satu di bidang kesehatan. Bagaimana kita meyakinkan, make sure bahwa semua fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, rumah sakit itu bisa tersedia untuk bisa dimanfaatkan, dipakai oleh masyarakat, dimanapun juga. Fokus kedua adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah. Kita bicara tentang program jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak di sisi ekonominya, terdampak akibat pandemi COVID ini. Terakhir kita juga bagaimana tentu saja membantu dunia usaha. Kita tidak ingin terjadinya PHK, tidak ingin terjadinya adanya kebangkrutan massal di dunia usaha. Itu 3 fokus pemerintah. Dan kembali lagi kita masih dihadapi sebagai background-nya, tetap kita menghadapi kondisi yang diliputi ketidakpastian tadi. Nah, kami Kementerian Keuangan salah satunya adalah bagaimana kita at the end memberikan dukungan, support dalam bentuk pendanaan untuk program-program tersebut. Nah, kalau kita lihat struktur APBN itu ada 3 bagian, dari sisi penerimaan, kemudian di sisi belanja. Kalau belanja lebih besar dari penerimaan, terjadi defisit, kita membutuhkan pembiayaan. Nah, bagaimana pemerintah dengan Kementerian Keuangan memformulasikan, merumuskan berbagai kebijakan di sisi APBN tadi, termasuk juga kebijakan fiskal, untuk mendukung 3 fokus pemerintah tadi. Jadi kalau dari sisi penerimaan misalnya, sudah pasti dengan akibat adanya perlambatan aktivitas ekonomi, akibat social distancing tadi, sudah pasti penerimaan perpajakan itu akan menurun. Plus ditambah lagi, salah satu cara pemerintah memberikan stimulus kepada perekonomian salah satu dengan cara melakukan relaksasi di sisi perpajakan. Contoh konkretnya, PPh 21, yaitu pajak untuk karyawan, itu ditanggung pemerintah saat ini.
Itu salah satu bentuk stimulus yang diberikan oleh pemerintah di sisi penerimaan. Jadi singkatnya, akibat penambatan aktivitas ekonomi plus adanya stimulus di sisi perpajakan, sudah tentu ini akan mempengaruhi kinerja penerimaan kita di tahun ini. Sementara kalau kita pindah ke sisi belanja, belanja kita pun makin besar. Karena kita ingin menangani, mau make sure, meyakinkan seluruh fasilitas kesehatan itu bisa tersedia, berarti butuh anggaran yang tidak sedikit. Kita juga ingin memberikan jaring pengaman sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi, khususnya golongan menengah ke bawah. Tadi juga memberikan stimulus kepada dunia usaha, itu kan membutuhkan biaya semua. Jadi singkatnya, kita lihat di sisi belanja itu terjadi peningkatan yang cukup besar. Nah, sehingga tidak terhindarkan terjadi pelebaran defisit. Itu contohnya. Nah, menghadapi suasana seperti ini, kondisi seperti ini, itu dibutuhkan yang via web itu dibutuhkan kemampuan respon yang cepat. Dan sisi kita pun tetap harus fleksibel karena kita berhadapan dengan ketidakpastian. Untuk itu, makanya pemerintah akhirnya mengusulkan Perpu, mengeluarkan Perpu yang alhamdulillah baru saja kemarin itu telah disetujui oleh DPR di sidang paripurna, sehingga ini akan segera menjadi undang-undang. Saat ini sedang dalam proses diundangkan Perpu ini menjadi undang-undang. Sebenarnya sudah didapatkan kemarin di sidang paripurna DPR. Jadi undang-undang sudah jadi sah, di mana Perpu tersebut atau undang-undang yang baru ini, pemerintah diberikan fleksibilitas. Tadi contohnya, karena ada pelebaran defisit, di Undang-Undang Keuangan Negara itu diatur pelebaran defisit kita itu atau defisit fiskal kita itu, defisit anggaran kita itu hanya dibatasi sebesar 3% dari PDB. Dalam kondisi yang extraordinary seperti ini, dibutuhkan juga solusi yang sifatnya extraordinary. Nggak cukup kita hanya tadi mengandalkan dari penerimaan perpajakan yang drop cukup signifikan misalnya. Jadi pemerintah mengambil langkah, kita mencoba membuka threshold tersebut untuk sementara. Jadi saat ini threshold yang 3% dari PDB untuk defisit anggaran itu dibuka sampai dengan 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena kita tahu bahwa proses recovery ini pun mungkin butuh waktu. Nah, itu salah satu contoh yang kita lakukan ditampung dalam Perpu tersebut. Kemudian juga dalam bentuk untuk tahun ini, khusus tahun ini, untuk APBN, itu kan dibutuhkan fleksibilitas tadi. Nah, kalau prosedur biasa, perubahan APBN itu membutuhkan harus ke DPR dengan dan skema APBNP, APBN perubahan. Di mana itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita nggak punya luxury waktu tersebut. Nah, akhirnya di Perpu tersebut juga diizinkan pemerintah untuk menyusun postur APBN itu melalui Perpres, Peraturan Presiden. Nah, itu yang kita lakukan dalam APBN yang baru ini, rancangan yang baru, misalnya kita memberikan stimulus. Kita alokasikan tambahan anggaran kesehatan sebesar 75 triliun. Itu semua untuk pembelian APD, hazmat, alat kesehatan, insentif buat tenaga medis, pembangunan hospital, rumah sakit, itu ada di sana semua. 75 triliun. Kemudian kita tambahkan juga dana untuk anggaran untuk jaring pengaman sosial. Dalam bentuk apa? Kita memberikan kartu sembako, memberikan namanya program keluarga harapan, PKH. Kita memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga yang terkecil, 150 dan 900 kVA. Itu dananya anggarannya kita alokasikan sebesar 110 triliun. Untuk dunia usaha, demikian juga tadi bentuk berbagai macam insentif, kita alokasikan 70,1 triliun. Terakhir, kita punya namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional, biasa kita singkat PEN. Itu kita alokasikan lagi 150 triliun. Saya akan bicara nanti soal PEN ini ya, karena ini sangat relevan dengan diskusi kita hari ini. Tapi poinnya di sini adalah terlihat itulah suatu upaya pemerintah bagaimana kita
gunakan APBN untuk menstimulus, memberikan dukungan kepada perekonomian kita. Nah, khusus untuk yang program pemulihan ekonomi nasional, di sini adalah pemulihan. Jadi kita harapannya adalah saat ini dengan ada social distancing, kalau kita lihat kurvanya kita masih terekskalasi, harapannya kita kan mudah-mudahan di bulan Juni itu kita akan mulai flattening. Nah, di situ nanti mulailah kita bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan untuk menjumpstart ekonomi tadi. Itu harapan kita, mudah-mudahan di semester 2, di kuartal 3, kuartal 4, ekonominya sudah mulai bisa bergerak lagi. Tapi kita tahu juga bahwa pemulihan itu mungkin butuh ya suntikan, butuh jumpstart tadi. Nah, kami di Perpu tersebut diatur, ada satu pasal khusus yang mengatur tentang program pemulihan ekonomi nasional. Saat ini modalitasnya itu ada beberapa yang bisa kita pakai. Modalitas untuk penyampaian atau pemulihan ekonomi nasional tadi, pertama kita memang melalui belanja APBN. Nah, kita jawab tentu saja begitu banyak yang harus dibantu, yang minta dibantu. Bagaimanapun juga pemerintah juga harus melakukan semacam prioritisasi. Prioritas pertama pemerintah adalah bagaimana membantu UMKM. Itu prioritas pertama pemerintah. Nah, saat ini kita sedang merancang bagaimana kita memberikan semacam subsidi bunga untuk kredit UMKM yang membutuhkan. Oke. Itu modalitas pertama. Modalitas kedua, kita tahu misalnya dunia usaha banyak melakukan pinjaman ke bank. Nah, akhirnya dalam kondisi seperti ini akan banyak dilakukan permintaan untuk melakukan restrukturisasi. Nah, di sini juga bagaimana pemerintah melakukan membantu perbankan, membantu nasabah, membantu dunia usaha agar program restrukturisasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi yang benar-benar fokusnya adalah, targetnya adalah memang si dunia usaha tersebut. Nah, modalitas yang dipakai nanti akan adanya misalnya penempatan dana di perbankan maupun investasi. Kita juga nanti untuk jumpstart tadi, mungkin banyak dunia usaha membutuhkan kredit modal kerja. Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkin perbankan juga ada sedikit keraguan. Nah, di sini pemerintah pun akan bisa step in, melakukan yang disebut namanya penjaminan. Oke. Itu juga modalitas lain yang dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk beberapa BUMN, kalau dibutuhkan, kita bisa melakukan injeksi modal atau PMN. Jadi kalau ditanya dukungan untuk dunia usaha tersebut, itu ada 3 klaster sebetulnya. Satu yang pertama UMKM, itu prioritas pertama. Klaster kedua, klaster ketiga adalah BUMN dan korporasi. Dengan berbagai macam bentuk tadi, dari insentif perpajakan maupun dalam bentuk penyediaan dana talangan, dan seterusnya. Itu yang sedang kita kerjakan juga dalam upaya kita bagaimana melakukan pemulihan ekonomi nasional. Harapannya memang mungkin dalam bulan kuartal 2 ini kita mungkin lebih fokusnya pada bagaimana how to survive. Tapi harapannya nanti di kuartal 3, khususnya kuartal 4, kita sudah bisa mulai bangkit lagi. Mungkin itu dari kami secara singkat. Tentu saja nanti saya kalau ada pertanyaan, saya dengan senang hati bisa ikut berdiskusi. Kami kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.